Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Miners? Semoga semua selalu sehat dimanapun Miners berada, gitu ya. Kemudian selamat hari Kamis. Hari ini hari tanggal merah, namun juga merupakan perayaan Waisak bagi teman-teman yang merayakannya, gitu ya. Nah, pagi ini sesuai dengan jadwal yang sudah ada di dalam poster, ya. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, Miner, sama teman-teman dari Ibu Kece Club, ya, khususnya di Komplek Mumpuni, gitu ya. Kita mau ngobrolin mengenai kesehatan mental, ya, buat ibu-ibu. Seberapa penting sih isu ini untuk ibu-ibu di rumah, gitu ya. Nah, biar lebih seru, hari ini kita ngobrol ditemenin sama panggilnya Bu Bit atau Bu Ali ya gitu ya. Sama kita juga akan ngobrol bersama dengan Timot ya. Timot dari Komplek Poni. Oke. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Bit. Bu Bit atau Bu Alia nih? Hai, Iya. Untuk hari ini namanya Kak apa? Hari Ubi. ini namanya apa? Apa ya? Kak Alia boleh, Kak Ubi juga boleh. Oke. Selamat pagi, Timot. Selamat pagi, Halo. Minerva. Salam kenal ya, Bu Alia yang manggilnya ya. Iya, jadi enggak hari ini. Jadi yang berkerudung hitam, yang cantik ini mau Oh, dipanggilnya Kak Alia, oh gitu ya. kakak. Iya kakak. Jadi kita hari ini kakak aja ya, biar Baik. sama gitu level umurnya gitu ya. Nggak apa-apa ya Timot ya. Ya, panggil saya kakak Novia juga kalau gitu ya. Oke kalau gitu. Ada kakak Oh, Novia oke, dari siap. Ibu Kece Club ya di IKC Mumpuni ya. Nama kompleknya Ya, apa, betul. Kak Novia? Gimana? Nama kompleknya apa? Mumpuni ya. Oh, iya, jadi kita kompleknya namanya Mompeoni, Mompeoni. berasal dari bunga peoni sepertinya ya. Iya. Nah, kita Ah, adalah bird club atau kompleks yang terdaftar di Ikatan Ibu Kece Club Bu ya, Kece IKC. Club, bagian dari klinik Kita kecil. ini bird club dari umur anak yang lahir di tahun 2018 Maret sampai Juli kalau nggak salah ya. Oke. Iya, jadi ini Mompiani adalah ibu-ibu dari anak yang berumur 4 tahun. 5 Iya, tahun, 5 tahun. menjelang ya 4 5 tahun ya. Iya Ya, benar. betul. Udah Yang lagi prasekolah ya. stres-stresnya nih. Iya, Oke. betul. Sama Iya, sesuai berarti sama tema kita lah nih, ya kan? Biar kita betul, nggak betul. stres juga nih. Iya, kebetulan sama dengan usia anak-anak kami, anak saya dan anaknya Kalia juga sama nih. Tapi memang kalau Hmm. anak-anak di kelompok Ibu Kece Club Komplek Mompeoni ya, itu sekitar Mumpuni, 5 tahunan. mumpuni. Mumpuni. Aduh, Iya, gampangnya mumpuni aja ini. Ibu-ibu mumpuni nih kita nih. ibu-ibu mumpuni kan di umur-umur 4 5 tahun. Nah, kita agak naik sedikit nih di umur-umur 5 6 tahun gitu. Kebetulan kalau 4 tahunan itu anak saya lahirnya di nomor 2, lahirnya di Januari 2019 gitu. Jadi mudah-mudahan isunya hampir-hampir sama ya untuk kita bahas pagi ini. Oke. Jadi gini Minar semuanya, teman-teman dari Komplek Mumpuni juga gitu ya. Kita mau ngebahas mengenai kesehatan mental ibu gitu ya. Kesehatan mental ibu dipandang dari sudut K3 nih gitu ya. Kak Novia dan juga Kak Alia gitu. Jadi seperti apa sih, seberapa penting sih kita harus aware terhadap kesehatan mental ya, khususnya untuk ibu gitu ya. Nah, dilihatnya dari sudut pandang kesehatan masyarakat, khususnya dari sisi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sebelum kita nanti masuk dalam rumpah-rumpinya, ya, kemudian bentuk curhatannya, Oh iya, oke, oke. it's Maaf ya, okay, Bu. nggak apa-apa. Kita belum datang aja, nanti juga akan tiba waktunya begitu kok. Nah, sebelum masuk ke sana gitu ya, mungkin kita ini dulu ya Kak Alia ya, kita sharing dulu kali ya Kak Alia terkait dengan profesi ibu gitu ya, dalam sudut pandang K3. Mungkin Kak Alia mau mulai duluan, monggo silakan Kak Alia. Oke, terima kasih. Siapa? Kak Novi ya. Kak Novi, Kak Pipit, gitu ya. Mungkin di sini kita sharing session ya terkait dengan kesehatan mental ibu di rumah dan
ibu bekerja mungkin ya, sekaligus ya Ibu sebagai ibu rumah tangga. rumah tangga. Kebanyakan ibu rumah tangga itu kadang kalau ditanya ibu kerjanya apa? Oh, saya hanya ibu rumah tangga. Padahal bekerjanya itu, berkegiatannya itu bisa lebih lama, lebih panjang dibandingkan perempuan-perempuan bekerja lainnya, gitu ya. Cuman kadang kita tidak menyadari dan kita belum bisa aware dengan hal tersebut. Karena kalau kita sebagai ibu rumah tangga, itu 24 jam non-stop. Beda dengan kita yang bekerja di perusahaan, mungkin seperti itu. Dan akan ada banyak hal yang terjadi gitu ya, kalau seandainya kita tidak mengetahui apa saja nih yang harus kita perhatikan dalam berkegiatan di rumah tangga. Khususnya mungkin kalau dari sisi ketiganya, mungkin agak sedikit kita berikan batasan ya supaya bisa memahami kalau ketiga kesehatan mental tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, mungkin saya kasih sedikit gambaran bahwa kalau di K3 itu ada namanya, salah satunya itu adalah jenis bahaya kesehatan. Di dalam bahaya kesehatan itu ada namanya bahaya psikososial yang nantinya itu bisa menimbulkan bahaya-bahaya ataupun risiko kesehatan mental. Nah, itu salah satunya. Terus juga ini bersifatnya, kalau dari sisi K3 itu sifatnya preventif dan promotif. Jadi kita tidak kuratif, tidak juga rehabilitatif, seperti dokter yang mengobati, atau psikolog gitu ya, atau ahli gizi. Jadi kita lebih mengetahui apa sih aktivitas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dari aktivitas itu apa sih yang muncul bahaya-bahayanya yang ada. Lalu dari bahaya-bahaya itu kira-kira yang muncul apa sih risikonya gitu ya. Atau kalau misalnya, aduh ribet banget sih, ada bahaya dari risiko. Atau misalnya yang muncul dari kejadian sehari-hari dari anak seperti apa. Misalnya pernah saya lihat gitu ya, ada anak yang misalnya, kok anak saya nggak mau makan, kenapa ya? Atau misalnya, kok saya jadi bawaannya marah-marah ya sama anak ya, kenapa ya kayak begini ya, siapa yang salah ya? Nah, itu kita bisa runut dari sudut pandang psikososial ataupun nantinya ke arah kesehatan mentalnya. Nah, kembali lagi juga kita harus memahami kita sebagai manusia ini ada tingkat kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan dasar. Apakah kita sudah terpenuhi untuk kebutuhan dasar ya? Misalnya seperti apa? Untuk makan, minum, istirahat, gitu ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, naik lagi tingkatannya ke rasa aman. Rasa aman dari misalnya untuk berlindung secara fisik, secara psikis, gitu ya, dilindungi oleh keluarga dan saudara-saudara yang lainnya. Ketika rasa aman itu sudah terpenuhi, naik lagi. Kemana? Oh, ke kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan bersosialisasi, baik dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga, dengan keluarga juga merupakan salah satu sosialisasi. Lalu ketika sudah terpenuhi kebutuhan sosialisasinya, maka akan naik lagi ke kebutuhan akan penghargaan. Apakah dia diakui di situ, gitu ya? Sampai ke puncaknya ada yang namanya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ketika kebutuhan aktualisasi diri ini sudah tercapai, maka pemikirannya atau mindsetnya adalah apakah saya sebagai manusia, sebagai ibu rumah tangga, itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Minimal untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk suami saya, gitu ya, atau untuk istri saya, untuk ibu bapak saya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Mungkin itu dulu, Kak Vivi. Oke, siap. Jadi, apa namanya, Kak Novia dan teman-teman, kan kebanyakan mah kita kalau mendefinisikan bekerja itu pastinya melakukan kegiatan yang nantinya akan dapat imbalan berupa uang gitu ya. Nah, dalam konteks kami, ya bekerja itu sebenarnya lebih ke melakukan interaksi, Kak Novia dan ibu-ibu di Komplok Mumpuni gitu ya. Jadi, pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan sesuatu profesi yang dikatakan tidak bekerja. Kita melakukan pekerjaan karena kita berinteraksi. Di mana interaksi kita lakukan? Di dalam rumah, gitu dulu. Jadi,
Makanya kalau ditanya apa pekerjaannya, jawab dengan pede, ibu rumah tangga. Di KTP saya itu juga profesi atau pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan itu adalah profesi pertama yang akan selalu kita jawab ketika orang bertanya, apa pekerjaanmu saat ini? Saya ibu rumah tangga, istri dari satu orang suami, gitu ya. Kemudian ibu dari berapa anak, gitu. Itu kan beda-beda nanti jawabannya. Baru setelah itu, kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang saat ini kondisi dan rezekinya juga double job, gitu ya, ibu rumah tangga iya, kerja di luar rumah juga iya, atau ibu rumah tangga sekaligus juga berjualan di dalam rumah, melakukan kegiatan niaga, gitu ya, ataupun juga melakukan kegiatan lainnya, itu adalah part dari kegiatan ibu rumah tangga. Itu mungkin hal pertama dulu yang harus kita accept, terima sebagai pendefinisian. Nah, ketika kita sudah bisa mendefinisikan bahwa oh ternyata ibu rumah tangga itu melakukan pekerjaan, nggak ada yang misalnya kayak kamu ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah aja, ibu rumah tangga. Itu kitanya belum accept. Tapi kalau kita pede, ibu pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga, gitu ya. Dan kita katakan dengan tenang, nah itu salah satu proses acceptance kita terhadap peran dan profesi kita saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang seperti kalian tadi bilang, namanya kita kerja dan kita mendefinisikan ada interaksi atau ada hubungan. Nah, hubungan itu seperti apa? Kalau dalam dunia kerja keseluruhan, hubungan itu misalnya antara pekerja dengan pekerja gitu ya, kan ya. Biasa biasa di sebuah tempat kerja ya. Kemudian hubungan antara pekerja dengan peralatan kerjanya, dengan lingkungan kerjanya gitu ya, dengan bahan atau material di tempat kerja, itu juga yang kita lakukan di rumah. Dengan organisasi gitu ya, kalau di tempat kerja manajemen kita gitu. Tapi kalau di rumah manajemen itu siapa? Suami istri, suami, kepala rumah tangga gitu ya. Walaupun mungkin kita yang banyak teknisnya, tapi kan suami juga harus tahu programnya seperti apa yang mau kita jalankan di rumah. Itu hubungan kita dengan manajemen di rumah gitu ya. Kemudian hubungan kita dengan peralatan kerja apa? Segala bentuk peralatan kerja yang kita di rumah. Blendernya lah, kemudian pel-pelannya lah, sapunya lah, itu peralatan kerja kita kan ya. Ketika kita lagi melakukan aktivitas beberes rumah. Tapi beda lagi kalau kita lagi bermain bersama anak, bukunya lah, segala bentuk mainan yang ada di rumah kita, fasilitas itu pun itu adalah bentuk peralatan dan interaksi kita dengan peralatan tadi itu akan selalu menimbulkan bahaya. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental, bahaya yang ini kan berkaitan dengan konsep kesehatan sebenarnya. Jadi, kenapa kita harus aware? Karena ini nanti jatuhnya ke kesehatan mental khususnya gitu ya. Kesehatan fisik mah mungkin rata-rata orang udah tahu gitu ya. Perasaan mah kayaknya saya makan udah teratur, olahraga udah teratur, tidur udah cukup. Cuman kok kayaknya kepala masih keliengan dan sebagainya, atau kok masih kayak agak GERD gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan dikit-dikit bilangnya GERD gitu ya. Apa namanya, asam lambung naik, GERD gitu ya. Nah, kok seperti itu gitu ya. Jangan-jangan mungkin ada faktor overthinking, tapi yang arahnya negatif ya. Nanti mungkin kita akan bahas nih mengenai overthinking gitu ya. Jadi terlalu berpikir yang negatif gitu ya, kemudian terlalu stres, ada komunikasi nggak keluar, ada kebutuhan emosi yang nggak keluar, sehingga itu yang menyebabkan kita stres. Kayak gitu sih. Nah ini mungkin yang harus kita aware. Nah dalam konsep K3 yang tadi Kak Alia bilang, kita itu bukan ke ranah kuratif. Mungkin kalau dalam klinik kecil kita ikutan webinar, kita kan dapat banyak pengetahuan, kemudian itu pengetahuan itu menenangkan kita gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka preventif dan promotifnya nih. Promotif diberikan. Sementara kalau kuratif mungkin kita udah langsung datang ke tempatnya dokter Miza atau ke dokter anak yang ada di daerah kita masing-masing gitu ya untuk langkah pengobatannya seperti apa. Itu tidak bagiannya kita. Nah, konsentrasi kita sebagai ibu dalam konsep K3, kita harus tahu ada bahaya psikososial apa di rumah saya, resikonya nanti apa, lalu apa yang akan saya lakukan. Bukan berarti kita akan menghilangkan si sumber masalahnya, tapi kita bisa mengontrol itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak tantrum tak berkesudahan, itu kita jadi nggak ikutan tantrum, tapi kita udah mulai mengurangi. Gimana? Oke lah, anak saya tantrum. Kita udah bisa tahu ini tantrum paling sekitar 1 jam nih. Ya mungkin bagi orang lain biasa 1 jam. Kita tunggu 5 menit anak tantrum aja udah bikin kita mulai stres gitu kan. Nah itu adalah hal-hal yang kita akan coba kelola dalam sudut pandang K3. Kurang lebih seperti itu aspek K3 gitu ya, secara sederhana untuk keberadaan ibu gitu ya. Nanti kaitannya yang tadi kalian juga bilang bahaya psikososial, kita arahkan lagi dengan kebutuhan kita. Kita itu ada di level kebutuhan mana sih? Apakah kita nggak akan bisa bilang terkait dengan cinta, kasih sayang pada ibu atau sesama wanita yang saat ini kondisinya masih kelaparan mungkin gitu ya, masih butuh tempat berlindung karena basic need dia belum terpenuhi. Nah, itu adalah kebutuhan paling bawah gitu, basic need tadi gitu ya. Kemudian nanti naik ke kebutuhan safety-nya yang tadi kalian bilang, kebutuhan kesehatan. Kita kayak teman-teman di Ibu Kece kan udah mulai cari sumber
webinar, kemudian konsul secara online. Nah, itu kita udah mulai masuk ke dalam kebutuhan tingkat 2 tuh, gitu ya. Keamanan, rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Nah, rasa ingin selalu happy dan sehat gitu. Nanti naik lagi ke atas, friendship, family gitu ya. Nanti naik lagi ke atas, ada lagi ego gitu ya. Maksudnya ego itu kebutuhan ego kita yang memang harus dipenuhi gitu ya. Nanti balik lagi yang paling atas ada aktualisasi diri gitu. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Kurang lebih seperti itu sih. Sudut pandang sederhananya gitu ya, Kak Novia dan teman-teman di Ibu Kece Club gitu. Jadi ya, sekali lagi jangan pernah ngerasa minder kalau misalnya ditanya pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Walaupun saat ini kita sebagai karyawan di perusahaan manapun, coba profesi pertamanya kita adalah ibu saat ini. Seperti itu. Gitu, Kak Novia. Iya, kira-kira. Iya nih, sebenarnya saya pun ya dan banyak ibu-ibu yang lain itu nggak aware dengan hal yang pertama yang tadi Kak Firda sebutkan tuh. Kalau kita itu pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Jadi pas kita nyemplung ke situ, kita nggak tahu nih apa aja yang akan kita temuin kan. Stres-stres yang ada di rumah, terus faktor-faktor apa aja yang bikin kita stres, kita tuh nggak aware sama itu. Jadinya pas kejadian apa semua yang tadi Kak Firda sebutkan itu kitanya jadinya stresnya aduh aku nggak tahu nih harus ngapain, udah nangis gitu kan, ada lingkungan apa psikososial segala macam, kita nggak bisa menerima itu, termasuk saya sendiri juga kayak gitu. Jadi waktu kita kerjakan semua sudah dilakukan secara sistematis ya, semuanya dari kerjaan tuh dokumennya harus kayak gini, sudah ada SOP-nya masing-masing. Sedangkan kalau di rumah kan kita nggak ada, dan kita nggak ada pernah menciptakan atau memikirkan manajemen apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita biasanya lakukan learning by doing ya, dan itu biasanya kita lakukan itu nggak rentang waktu yang sebentar. Saya sendiri sudah menikah hampir 6-7 tahun, tapi tetap aja manajemen itu tuh saya belum bisa ciptakan dengan sempurna kalau menurut saya. Nah itu kayaknya permasalahan banyak ibu-ibu rumah tangga seperti ya Kak ya, yang kita temui. Kita harus pas lagi nih sepertinya, apalagi dari sudut pandang ketiga yang seperti Kak Firda dan sebutkan tadi ya. Seperti itu sih, kita harus kupas terus nih kayaknya nih. Iya kali ya. Kayaknya kalau kita nih masuk nih rumah tangga, ya kita jangan melihat itu misalnya ada suatu kejadian gitu ya. Kita ubah mindset, jangan kita lihat itu masalah, tapi yang namanya kita berumah tangga, bagaimana kalau kita melihatnya sebagai seni berumah tangga. Ketika kita melihat seni berumah tangga, maka tidak akan ada yang salah dan tidak akan ada yang benar. Jadi benar-benar kita bekerja sama gitu ya. Dan mengingat lagi gini, yang sering dilupakan, kadang sering dilupakan, termasuk saya juga gitu ya. Kalau lagi berkomunikasi gitu, kita lupa bahwa kita ini dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Misalnya, ibu saya dari daerah mana nih? Karakternya seperti apa? Lalu ayah saya berasal dari daerah mana? Dengan karakter yang seperti apa? Nah, pertemuan dua suku, pertemuan dua karakter akan menciptakan suatu kebiasaan yang baru di sebuah rumah tangga, sehingga menciptakan karakter seorang anak yang baru. Nah, bisa jadi pasangan kita memiliki karakter yang terbentuk dari bapak ibu yang berbeda. Kadang kita suka lupakan, gitu. Nah, ketika kita menikah, kita lupa mengkomunikasikan. Kalau di rumah ngobrol biasa gimana sih? Saya nggak pernah ngobrol. Misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga ketika bertemu dengan pasangan yang satu pendiam, yang satu doyan yang ngobrol, lalu menikah, nanti akan timbul pertanyaan, ini yang satu kenapa cerewet sekali, yang satu kenapa diam sekali, gitu ya. Nah, ada hal yang dilupakan bahwa kita bergerak dari latar belakang yang berbeda. Itu juga salah satu tracing ya untuk beberapa permasalahan di rumah tangga. Karena basically sifat dari preventif ini adalah kita melihat akar dari sebuah kejadian, sehingga kita bisa perbaiki nih gitu ke depannya akan baiknya bagaimana nih gitu. Nah itu kalau kita mau melihat ke arah akarnya apa, kita komunikasikan dengan pasangan. Nah berikutnya lagi,
kadang orang hanya mengatakan komunikasi itu penting. Betul, komunikasi itu penting. Tapi komunikasi yang seperti apa? Kalau hanya mendengarkan masuk kanan keluar kiri, itu bukan komunikasi yang dua arah. Karena komunikasi juga ada yang dua arah, ada yang satu arah, ada yang berbagai macam gitu ya. Nah, lebih kepada dialog, pemahaman akan pasangan, baru bisa dikatakan sebagai komunikasi yang baik antara ibu, bapak, dan anak nanti. Itu. Iya. Jadi memang bahaya-bahaya psikososial itu nggak akan hilang. Kanovia dan teman-teman semuanya gitu ya. Semua jenis bahaya di tempat kerja, baik itu di tempat kerja yang sebenarnya atau di tempat kerja di rumah kita sendiri, itu nggak pernah hilang. Bahaya psikososial itu contohnya gimana? Bisa jadi anak itu sebagai bahaya psikososial, pasangan bahaya psikososial, gitu ya, berkaitan dengan hubungan kita ya, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, tetangga kanan kiri, dan itu kan nggak pernah habis ya, sumber-sumber bahaya itu. Belum nikah di umur sekian, ditanya kenapa belum nikah, keenakan kerja lo nanti gitu ya, kemudian ntar lupa lah, atau iya, atau dia juga mau nikah tapi tahu kita mudanya seperti apa, nggak bisa masak dan sebagainya, masa menikah nggak belajar masak, nanti suaminya mau dikasih makan apa, itu baru level 1. Kemudian naik lagi setelah menikah, nanti tinggalnya di mana, masa saya udah ngasih kehidupan anak saya begini kok ini malah ngontrak gitu kan, kok seperti ini, nanti belum hamil-hamil kenapa, mungkin kecapean, itu akan terus. Wih, anak satu, anak keduanya, udah anak kedua kok perempuan semua, lakinya belum lengkap, kayak gitu ya. Kemudian bertambah lagi, kok anaknya belum kok kurus banget, kok anaknya umur segini belum bisa A, dulu kamu waktu umur segini udah bisa A, misalnya gitu ya. Terus naik lagi, kok sekolahnya di sini nggak di sana, dulu ibu milih sekolah buat kamu yang begini, kok nyokolain anaknya main lari-lari aja gitu, nggak yang duduk rapih misalnya, itu akan terus seperti itu. Apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus gitu ya. Atau kalau saya nih pengalaman barusan, misalnya lebaran kemarin, kebetulan yang pertama rambutnya lurus, yang kedua rambutnya keriting. Itu kan menjadi pertanyaan seluruh keluarga. Lo kok bisa yang satu rambutnya lurus, rambutnya keriting? Mungkin bagi ada, dan itu kan nggak bisa kita salahkan pertanyaan itu, karena itu di luar kontrol kita gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sifat sensitifnya tinggi, kita nggak bisa menyalahkan, itu tuh udah bawaan lahir kan. Ada yang, ya kok bisa ya, kok yang satu lurus, kok satu kritik, itu akan ada yang dipikirin kayak gitu. Tapi kalau kita udah ada di level yang, ya udah takdir gitu ya, tahu takdir kan gitu kan, perutnya sama, ya hamilnya di rahim yang sama, keluarnya juga beda, itu kita udah bisa ngebantah seperti itu. Tapi nggak semua orang sudah ada di tahapan itu. Nah makanya sebenarnya melalui kegiatan IG live, ngobrol gitu ya, kemudian teman-teman ikutan di klinik kecil gitu ya, mungkin ikut kebanyolan dokter Miza dan Mimin sampai malam dan sebagainya, itu kan bagian dari kita untuk menghealing. Jadi apapun sebenarnya yang ada gitu ya, sumber-sumber bahaya psikososial tadi itu seringkali kita tuh udah tahu pasti akan ada pertanyaan gini. Cuma memang kadangkala respon kita itu bisa jadi pertanyaan ataupun aksi dari orang tersebut itu tuh nggak di momen yang tepat untuk kita. Entah kita lagi capek, entah kondisi rumah tangga kita lagi low, secara ekonomi mungkin, atau secara hubungan, baru berantem, misalnya berantem lama kecil sama suami, siangnya dikomentarin kayak gitu, apa nggak tambah sutrisno gitu kan, misalnya gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih, bahaya-bahaya psikososial itu yang tidak bisa kita hilangkan. Namun, yang bisa kita lakukan sebagai ibu, itu kita harus bisa langsung mendefinisikan, oh oke, saat ini hubungan saya sama suami saya lagi nggak oke nih, apa yang nggak oke komunikasinya misalnya. Kemudian gitu ya boleh, jadi kita langsung tahu ini saya ke anak kok jadi emosian mulu, misalnya triggernya dari situ gitu ya, bikin kesalahan kecil langsung marah, bikin kesalahan kecil itu langsung pengen nyubit misalnya gitu ya. Nah itu langsung kita pikirin, oke, ini kayaknya ada yang salah nih dengan saya gitu ya, duduk dulu, minum dulu juga nggak apa-apa Bu Ibu, jangan diterusin. Kalau diterusin, yang ada adalah hubungan kita ke anak itu nanti akan memicu bahaya psikososial yang baru, trauma pada anak, kemudian nanti anak jadi takut sama kita gitu ya. Nah itu nanti perbaikannya akan menimbulkan kondisi-kondisi yang baru lagi. Jadi kalau misalnya lagi ada sesuatu yang nggak enak, wajar marah, kesel, emosi, nangis, apalagi ya, pokoknya berbagai macam ekspresi emosi kalau kita lagi sedih gitu ya, itu wajar untuk keluar. Nah, tapi dengan kita mempelajari K3 dalam khususnya mengelola bahaya psikososial, kita akhirnya bisa menentukan limit. Oke, saya lagi
lagi sedih sekarang karena menurut saya ini kayaknya nggak baik nih, gitu ya. Atau saya dapat laporan anak saya begini dan begitu di sekolah. Sementara kayaknya di rumah saya udah begini begitu, gitu ya. Kok di sekolah kayak gini? Itu wajar dong kita marah, gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak apa yang salah dan sebagainya. Apakah saya yang salah dan sebagainya. Tapi kita harus tentuin limit, cut off point-nya kapan. Kita mau sampai kapan kayak gini. Kayak gitu sih. Kemudian setelah kita sudah menentukan limit, kita akan berusaha menenangkan diri. Nah, menenangkan diri mungkin ibu-ibu di Ibu Kece Club udah canggih nih. Udah tahu berbagai macam teknik psikologinya ya, tarik nafas lah, memisahkan diri dengan anak, ataupun misalnya healing dengan berbagai cara. Itu udah masuk ke dalam tahap, ibaratnya tuh udah mulai nih kita bergening, ada tawar-menawarnya di situ. Nah, kemudian udah accept, baru kita akan tentuin lagi. Anak saya seperti itu penyebabnya apa ya? Bahayanya di mana? Apakah dia ternyata nonton sesuatu yang tidak kita kontrol? Saya udah bikin screen time. Apakah mungkin saat screen time itu saya nggak ada? Atau misalnya ada yang miss dari lingkungan eksternalnya yang kita nggak tahu? Karena kan kalau udah di tahap 4, 5, 6 tahun, itu kan anak udah mulai ke dunia luar ya. Senang sama teman, senang sama om, tante, pak de, bude, dan sebagainya. Ataupun dengan, kalau anak saya misalnya dia lebih semangat sekolah gitu, karena mau ketemu bu guru gitu. Jadi, kamu semangat sekolah ya? Satu sisi senang, satu sisi dia happy karena dia mau ketemu bu gurunya gitu kan. Wah, ini evaluasi juga kan bagi kita, maksudnya oke, ini ada sesuatu apa nih yang mungkin ibunya tampak lebih menyeramkan dibanding dengan ibu gurunya. Yang gitu sih. Jadi memang masalah itu akan terus ada gitu kan, Novi, kalau dalam konsep baik. Itu ya Kak Ubit ya? Kak Alia. Kembali mulu. Saking semangat ya, sampai salah sebut ya Kak ya. Begitu. Gimana Kak Alia? Ada tambahan lagi nggak? Selain kultur tadi kali ya, kultur, kemudian juga perbedaan pendidikan, karakter, love language kali ya. Perbedaan love language juga ngaruh kan? Gimana kali ya? Iya, betul. Love language masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Cuma kadang mungkin di rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yang paling sering terjadi itu adalah ego dan gengsi, gitu ya. Harusnya suami saya tahu nih, saya lagi pengen minta dibeli martabak gitu kan, biasa perempuan gitu. Terus harusnya tahu nih, saya lagi ngambek nih, lakukan sesuatu kayak gitu kan, nggak bisa selamanya kayak gitu, Mams. Jadi mungkin ada beberapa poin gitu ya, atau ada beberapa momen-momen suami kita juga mungkin, atau pasangan kita gitu ya, ada di titik yang dia mungkin lagi capek, mungkin lagi jenuh. Itu yang tadi yang saya katakan pentingnya dialog di rumah tangga gitu ya. Sehingga harus kita hilangkan ego dan gengsi ini, harus kita hilangkan. Tapi kan kalau laki-laki, fungsi ego di laki-laki itu kan untuk memimpin ya. Jadi memang egonya lebih tinggi ketimbang perempuan gitu. Jadi nggak ada salahnya, memang perempuan itu lebih diberikan perasaan yang lebih supaya bisa mengasihi, menyayangi. Jadi nggak ada salahnya kalau ibu-ibu merasa, aduh kayaknya saya pengen healing deh. Bicarakan baik-baik gitu. Lihat kondisi pasangan kita lagi seperti apa sih, kondisi anak kita lagi bagaimana, kondisi rumah tangga kita lagi seperti apa, maka kita juga bisa menyesuaikan healing yang enak dengan keluarga kita seperti apa, gitu misalnya. Dan bisa termasuk juga dengan anak itu sudah bisa kita ajak diskusi, sudah kita bisa ajak dialog gitu ya, tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh si anak. Dan begitu juga tadi saya nyambung dari apa yang disampaikan Kak Pipit, kita boleh nangis, kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh bahagia, tapi ketika hal tersebut itu tidak sesuai dengan batasan normal, nah batasan normal masing-masing orang juga beda-beda, maka kita menyebutnya adalah emosional. Ketika marah kita berlebih, maka kita bisa marah-marah, ya. Atau ketika kecemasan kita berlebih, maka akan kecenderungannya ke overthinking yang negatif. Overthinking itu perlu nggak? Perlu, tapi untuk menyiapkan ke hal yang preventif gitu. Jangan sampai, nanti untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi. Tapi kalau dia sudah negatif, maka dia sudah melewati batasan normal yang seharusnya itu tidak jadi terlalu over atau terlalu berlebih-lebihan gitu. Mungkin dari saya itu. Iya. Ini ada pertanyaan ya Kak Novi dari mom di kelompok Mumpuni ya. Oke, rata-rata kan anaknya sudah TK. Mumpuni sebenarnya nih. Iya, Mom Lovia.
Iya, anaknya udah TK, kemudian antara anak dan ibu, bagaimana kontrol bully. Nah, memang isu bullying ini jadi salah satu isu yang mengkhawatirkan bagi kita ya, ibu-ibu yang memang sudah mulai masuk dalam tahap harus melepaskan anak berangkat ke sekolah, gitu ya. Dan ini bagi ibu-ibu yang juga memilih partner sekolah, kan ada ibu-ibu juga yang memilih homeschooling, itu nanti kan konteksnya akan berbeda lagi. Nah, bagi kita-kita yang memang melepaskan anak ke sekolah, isu ini memang menjadi salah satu isu psikososial yang harus kita ketahui, kemudian pada akhirnya memang kita accept dulu akan ada kemungkinan itu. Jadi jangan kita denial, jangan kita oh nggak mungkin di sekolah ini ada, enggak, segala kemungkinan itu akan ada dan itu tetap masuk dalam identifikasi kita. Balik lagi ke tadi ya, Kak Novia dan teman-teman yang lain. Jadi kita tetap identifikasi salah satu baik psikososial saat anak sekolah adalah bullying. Oke, kemudian risikonya itu seperti apa? Nah, pasti ibu-ibu di dalam IKC Club itu udah banyak banget nanti webinarnya gitu, jadi tahu dampak bullying itu seperti apa. Nanti risikonya akan membuat anak berubah secara fisik, mungkin akan berubah secara psikis, sikap dan sebagainya. Maka kita akan tahu anak kita yang biasanya ceria, kemudian dia akan jadi diam, misalnya seperti itu gitu ya. Itu sebagai identifikasi dari risiko gitu ya. Tidak mau sekolah, sekolahnya malas-malesan, dibangunin yang tadinya mudah kok jadi susah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita accept dulu. Oh, kemungkinan akan ada bahaya ini, ada risiko ini. Kontrolnya gimana? Pertama harus kita bisa tanam dalam diri kita adalah bahwa yang bisa kita kontrol adalah hal yang sifatnya internal dalam diri kita. Oke, dengan cara membacakan buku pada anak, dengan cara menjelaskan apa itu bullying pada anak, seperti apa sih jenis-jenis bullying secara verbal, fisik, psikis gitu ya. Kemudian nanti contohnya itu seperti apa, dampaknya akan seperti apa. Itu sudah kita bekali kepada anak. Gitu ya. Anak itu bukan kertas putih, ibu-ibu, bukan yang dia lahir itu kertas putih lalu kita akan coret, kita akan bentuk dia sedemikian rupa, enggak. Anak itu adalah manusia yang utuh yang dititipkan pada kita dalam bentuk yang kecil. Dia itu cuma bentuknya kecil aja, tapi dia udah lengkap, kognitif dia udah bisa nerima. Jadi kita ngomong pun, walaupun kita ngerasa kayak berat banget dia ngomongin isu bullying sama anak umur 4 tahun. Enggak berat. Gitu. Sama seperti halnya dengan masalah aurat, apa yang bisa dipegang oleh orang dewasa sekitarnya untuk anak perempuan, mana yang boleh, mana yang tidak, itu sudah harus kita ajarkan dari kecil, gitu loh. Jadi mereka sudah tahu kontrol dirinya nanti sudah ada. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih tahu anak kalau bisa menerima tindakan-tindakan seperti ini, maka kalau misalnya ya dalam hierarki pengendalian di K3 itu pertama ada eliminasi. Eliminasi itu misalnya anak kita sekolah, di sekolah tuh ternyata ada bullying, apakah kita mau menghilangkan? Ternyata misalnya nggak bisa. Apakah bisa kita ganti, substitusi? Gantinya dengan cara apa? Misalnya gitu ya. Apa mau kita kontrol dengan bentuk engineeringnya? Mungkin artinya kemudian kita gabung dengan administratif, kita komunikasi ke ibu guru. Jadi dari awal tuh hal-hal kayak gini harusnya sudah menjadi awareness, aware ya, bentuk aware para orang tua ketika mau menyalahkan anak. Jadi sekolahin anak itu jangan cuma dilihat, ini mah punten ya, mungkin bisa ditambahkan, nggak cuma sekadar dilihat, oh track recordnya di mata masyarakat, ini sekolahnya oke banget, dia akan belajar Montessori, dia akan belajar ini, akan belajar itu, nggak sebatas itu. Selain itu, coba usahakan Bapak Ibu gitu ya, komunikasi dengan gurunya. Pertanyaan sederhana aja, Pak, ini misalnya kalau untuk kasus bullying gitu ya, tanya apakah pernah ada, kalau ada apa yang dilakukan, gitu ya, kira-kira bentuk bullying yang sudah pernah terjadi di sekolah ini seperti apa, kemudian apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, nanti kita akan bilang ke anak kita, kalau ada kondisi-kondisi yang tadi, gitu ya, jenis-jenis bullying seperti ini, dilakukan oleh teman dan sebagainya. Pertama, misalnya, dia melindungi dirinya dengan cara apa? Mungkin ada orang tua yang, nggak boleh ya nak ngebales kata-kata kasar dengan kata-kata kasar. Tapi misalnya kalau udah terlalu kelewatan, kamu boleh nonjok. Ada treatment-treatment orang tua seperti itu, pelindungan diri anak. Kedua, misalnya dia harus melaporkan kepada orang dewasa yang sekitar dia dan utamanya juga kepada kita. Jangan sampai anak itu nggak trust sama kita. Jadi itu bisa skip dari pengawasan kita. Nah, terkait hal tersebut itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Namun di luar itu, misalnya entah itu omongan ibu anak lain ya gitu ya, komentar anak ibu anak orang lain itu tadi ataupun dari anak yang lain, itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau sudah seperti itu, ya perlindungan anak. Kalau dari saya seperti itu. Jadi, untuk di usia 4-5 tahun, kita yang bisa kita kontrol dari dalam. Kalau kamu menerima seperti ini masuk dalam kelompok bully. Pastikan anak kita bukan pelakunya, itu yang utama. Kemudian, kalau menerima seperti ini, langkahnya adalah A. Kalau menerima bentuk fisik, langkahnya adalah B. Kalau menerima bentuk double, combo,
ada verbal, ada fisik gitu ya, maka langkahnya adalah seperti ini. Itu mungkin dari saya ya kali ya. Kalau kalian gimana, tambahan nggak? Ya, sedikit tambahan ya. Kembali lagi karena di sini saya lihat sudah TK ya. Iya, sudah TK, menjelang sekolah, TK. TK. Mungkin antara anak dan ibu bisa kita atur ya, bagaimana kontrol bully teman atau ibu lain kepada anak kita. Ya, jadi ini seperti yang tadi Kak Pipi sampaikan ya, kita tidak bisa merespon semua apa yang dikatakan oleh orang lain, gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah salah satu pengendaliannya dari segi psikososial adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri terhadap respon tersebut. Karena kita tidak bisa menutup mulut sekian banyak orang gitu ya, atau sikap sekian banyak orang, tapi bagaimana kita bisa menyikapi diri kita sendiri ketika kita menerima respon itu. Nah, itu yang pertama. Karena ketika kita mendengar apa yang orang sampaikan, kita pasti kecenderungannya adalah emosi, ya, marah, kecewa gitu ya, itu hal yang wajar. Tapi dalam batasan tertentu. Apakah misalnya kita mendengar ada orang yang merespon tentang anak kita yang tidak baik. Kira-kira apakah itu perlu direspon? Itu yang pertama. Ini untuk pengendalian ke diri kita gitu. Kalau sekiranya tidak perlu direspon, buat apa kita respon? Nah, itu meminimalisir stresor ataupun kecemasan yang ada di dalam diri seorang ibu itu juga gitu ya. Terus juga kalau dengan anak, perbanyak komunikasi, perbanyak dialog. Kalau misalnya memang anaknya sudah sekolah, ajak ngobrol. Ketika ngobrol sama anak itu HP jangan dipegang, moms gitu ya. Anak juga jangan bermain. Jadi betul-betul, walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya 2 menit gitu, ajak ngobrol anak. Tanya, kakak bermain apa tadi di sana? Kakak bahagia atau tidak? Kakak senang atau tidak? Bagaimana bekalnya? Tadi makan sama siapa? Hal sederhana seperti itu. Nanti lama-kelamaan ada muncul ketergantungan dari anak gitu ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan, yang akhirnya menjadi budaya bahwa saya pengen ngobrol nih sama ibu saya pengen ngobrol nih sama bapak saya. Nah, semua itu memang dimulai dari kita. Karena biar bagaimanapun juga anak itu copy paste dari orang tuanya, gitu ya. Dan jangan lupa kita memberikan afirmasi positif. Misalnya kalau si anak ini dikatakan oleh ibu-ibu lain atau ibu-ibu tetangga gitu ya, Jeng, kok anaknya kurus banget gitu kan, di depan si anak, di depan si ibu gitu. Nah, jangan langsung marah, saran saya. Kenapa? Karena kalau kita langsung marah, anak kita akan lihat, dia akan meniru dan akan seperti itulah dia merespon ke orang lain. Tapi lebih kepada, alhamdulillah anaknya sehat ya Jeng ya, masih bisa lari, masih bisa bermain gitu, masih bisa sekolah, alhamdulillah sehat, kurus gemuk tidak masalah, yang penting sehat. Nah, si anak juga dikomunikasikan ketika di rumah. Apalagi kalau bagi anak-anak yang kritis. Kok tante itu ngomongnya seperti itu? Memang aku kurus ya bunda. Misalnya gitu. Kurus dan gemuk, nah kita berikan afirmasi positif. Kurus dan gemuk itu tidak masalah kakak. Yang penting kakak sehat. Kakak bisa sekolah, kakak bisa bermain, kakak masih bisa beraktivitas setiap hari. Nah emang itu tidak mudah. Saya akui tidak mudah. Tapi kalau kita biasakan, nanti si anak juga akan memberikan afirmasi positif ke kita, misalnya ketika kita capek gitu ya, atau ketika kita menerima hal yang tidak enak. Anak itu akan merespon seperti kita merespon mereka menerima hal yang tidak enak. Nah, hal seperti itu yang harus kita mulai dari sejak dini gitu. Itu tadi Kak Pipit bilang bahwa ada mungkin ya ada tukang jualan di sini jadi agak berisik. Mohon maaf ya Bun. Nah, Tukang kasak pisau lewat gitu ya. Nanti tukang bubur lewat. Iklan ya Bu ya. Malum di kopi. Iya. Cuma tinggal teriakan anak aja yang belum ada. Iya deh. Sponsor. Jadi ya seperti itu. Sponsor. Jadi memang kebetulan kalau tentang bullying, anak saya pun pengalaman ini ya, saya sharing pengalaman pribadi. Jadi anak saya tuh alergi nasi.
di mana nasi itu kan menjadi salah satu sumber energi, sumber glukosa gitu ya. Nah, pada saat tumbuh kembangnya dia terhambat memang terhambat. Tapi saya harus menyadari bahwa saya harus menenangkan diri saya sendiri dulu gitu. Sebelum saya bertindak ke anak, karena biar bagaimanapun juga ikatan batin antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak itu sangat tinggi. Jadi kalau kita resah, kalau kita sedih, kalau kita marah, anak kemungkinan besar, ini kebetulan yang kemarin saya rasakan gitu ya, itu akan lebih cenderung cranky gitu. Tapi kalau kita berusaha menenangkan diri, dalam artian bukan ditenang-tenangin ya, tapi menerima, oh iya anak saya memang alergi. Maka ketika anak saya alergi nasi, itu ya, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya cari sumber karbo yang lainnya. Karena ketika anak saya nggak bisa makan nasi, otomatis saya nggak bisa makan nasi. Yang biasanya kita makan nasi ya bun ya, rasanya makan nasi itu luar biasa gitu ya. Terus tiba-tiba hari itu juga tidak bisa makan nasi. Maka apa nih yang bisa memenuhi kebutuhan dasar saya? Saya harus kenyang nih, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mulainya tuh dari kita. Memang ini makanya kenapa dikatakan pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak mudah. Semuanya itu harus kita sadari dan kita harus dalam kondisi yang fit dalam artian bukan secara fisik, tapi berpikirnya juga fit gitu ya, secara psikisnya, sehingga kita bisa berperilaku dengan semestinya, tidak ada yang over gitu. Iya. Kemudian juga mungkin kalau kaitannya sesuatu yang bisa dinilai secara objektif, misalnya kayak kurus ataupun gemuk dan sebagainya, alat instrumen pengukuran itu kayaknya udah harus mutlak ya di rumah ya. Jadi kayak misalnya kan hal seperti itu betul untuk responnya kita berusaha dengan tenang, ke anak juga dengan tenang. Setelah itu tetap menjadi salah satu bentuk pemikiran kita gitu loh. Coba kita ukur berat badan anak kita. Kemudian tinggi badan, meteran, timbangan, termometer itu udah harus, kayaknya itu hal yang wajib kita punya di rumah gitu. Jadi kalau misalnya anak saya demam, itu nggak pakai ilmu kirologi dengan nempelin tangan ke dahi, tapi emang beneran kita bisa terukur. Nah gitu pun juga kalau misalnya menanggapi perihal tadi, kita lihat oh kalau misalnya memang anak masih dalam kurva hijau, ya masih aman gitu ya udah apapun reaksi orang nggak apa-apa, karena itu adalah bentuk yang sudah kita pertanggungjawabkan secara objektif. Dia masih dalam tahap aman gitu. Kemudian misalnya kalau dalam perkembangan anak kok kayaknya lambat geraknya, ataupun misalnya kayaknya motoriknya nggak seimbang dan sebagainya, tentu ranah kuratifnya bukan ranah kita, tapi dalam rangka preventif dan promotif udah banyak banget tools, aplikasi gitu ya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Kemudian ada Denver Test kalau misalnya kita mau lihat kayak yang tadi ya untuk masalah motorik dan sebagainya secara sederhana di rumah gitu ya. Kemudian itu akan menjadi salah satu bentuk identifikasi kita lagi gitu ya. Kemudian nanti pada akhirnya ini harus saya bawa ke dalam ranah medis, atau saya ternyata sudah bisa mengidentifikasi, berarti kan udah tenang gitu loh. Jadi nggak harus yang, karena nanti kalau dikit-dikit kita harus ke dokter, ada juga tipikal ibu yang dia tidak tenang kalau ke dokter sendirian, dia harus sama pasangannya. Sementara pasangannya itu mungkin kerja. Kemudian nanti timbul lagi drama baru di situ. Wah, begini. Padahal kita heboh sendiri, kita belum ngukur nih. Ini anaknya dibilangin sih, kurus banget gini. Apa sih kurus, dia lihat di tulangnya keluar semua tuh bla bla bla. Udah heboh sendiri gitu ya. Nah, itu jadinya amprokan lagi gitu ya. Ini kalau misalnya dibalikin ke apa namanya, ke pertanyaannya Kak Faiza, ke masalah komunikasi, itu kan juga salah satu sumber bahaya gitu. Nah, jadi ya biasakan semua itu, menenangkan diri itu dengan cara juga diukur gitu, apa yang bisa memang kita ukur di rumah ya dalam rangka yang tadi gitu ya. Kemudian kayak meal, kita juga mungkin ada ibu-ibu yang betul-betul dia punya timbangan yang mengukur anaknya nasinya sekian, sayurnya sekian kilokalori. Nah mungkin bagi kita ya enggak pakai, kalau bagian itu saya akui juga saya enggak sedetail itu Bu Ibu dan teman-teman yang harus sayurnya sekian beratnya, nasinya sekian, itu enggak sih. Cuman memastikan bahwa setiap hari ada nasi, bukan, karbo masuk, kemudian sayur masuk, lauk masuk, buah masuk gitu ya, itu iya. Susu masuk iya, tapi kalau konsumsi susu apakah dari pagi sampai malam kerjaannya minum susu doang? Oh enggak, gitu. Sama seperti misalnya kita memberikan stimulus ke anak kita bahwa gadget itu hanya salah satu bentuk entertain kamu. Selain ada buku di rumah, mainan, nah ini gadget. Jadi bukan sebagai alat bantu utama gitu loh. Jadi ya ketika misalnya memang anak ada screen time di luar itu, dia nggak akan cranky kalau dari awal dia udah tahu, udah kita stimulus bahwa itu salah satu bentuk entertain aja
gitu. Jadi ya sama aja ketika kamu lagi main robot-robotan, kamu lagi main boneka, ini kita main bonekanya di bentuk screen time gitu. Tapi ya ibu kasih waktunya sekian menit, setelah itu udah. Nah, dia akan terbiasa seperti itu. Itu pola atau kultur yang memang harus dibangun terus-terusan sih ibu-ibu. Begitupun kalau misalnya dengan pasangan. Ini mungkin lanjut ya ke yang Kak Feza nanya nih. Eh Masalah komunikasi, ya benar ya Kalia ya, kalau misalnya ada masalah sama pasangan, itu memang dampaknya, konsekuensinya itu pada pengasuhan anak. Sebenarnya ibu-ibu itu kuncinya adalah dia harus happy. Kalau dia nggak happy, ya itu mengaruh ke semuanya. Makanya ya kenapa lah ibu itu sumber kenyamanan, kenapa ibu itu sumber kedamaian gitu ya. Karena memang itu semua ditemukan dalam sosok ibu secara fitrah. Itu yang mungkin harus kita terima gitu ya. Nah, cuma permasalahannya kadangkala ibu itu suka menggantungkan bentuk kebahagiaannya pada faktor eksternal. Saya bahagia kalau suami saya begini. Saya bahagia kalau rumah saya begini. Balik lagi, itu sesuatu di luar kontrol kita. Nah, yang bisa menentukan kita happy atau tidak, itu sebenarnya diri kita sendiri. Itu mungkin kalau sekarang ya, mungkin ibu-ibu banyak yang, yang bener, bla bla, biasa. Itu hal pertama itu kita pasti akan denial, kemudian anger gitu ya, marah gitu. Mungkin suami saya kok jadi sumber bahagia utama kita. Gengs, itu juga kita nggak pernah tahu diamanahkan suami itu berapa lama dan kita akan mendampingi suami kita berapa lama. Iya kan? Maksudnya kita akan ada fase seperti itu, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan jadikan beliau juga, sebaik apapun saat ini hubungan kita, sebaik apapun beliau, tapi beliau sebagai sumber utama bahagia kita, enggak. Tetap kita. Jadi ketika misalnya saya mau beres-beres rumah, itu karena saya yang mau. Karena saya happy kalau rumah saya bersih. Gitu. Saya mau masak untuk keluarga saya happy kalau saya masak. Tapi kalau misalnya ada satu momen saya nggak bisa masak, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita nggak yang kayak saya masak itu karena suami saya loh, dia tuh orangnya kalau nggak dimasakin dia bakal begini. Kita akan selalu menjadi apa ya, alasan kita untuk selalu blaming gitu. Jadi kalau ada sesuatu kesedihan, itu kan karena kamu nyuruh aku masak, itu karena kamu, itu karena anakmu, itu karena orang tua. Ini akan selalu kayak gitu. Nah, coba tanya gitu, apa sih sumber happy-nya saya gitu loh. Ada orang yang misalnya happy dengan scrolling ya, misalnya kayak anak udah tenang dan sebagainya, scrolling handphone, nggak salah gitu. Ada yang happy dengan jalan-jalan traveling, ada yang happy dengan naik gunung gitu kan, ada yang happy dengan alam bebas dan sebagainya. Apapun itu kita harus tahu bentuk happy kita tuh apa gitu. Mungkin kalau kayak Kalia anaknya outdoor banget nih, beliau tuh akan happy kalau udah apa namanya keluar gitu ya, naik gunung lah, climbing, hiking dan sebagainya. Nah, sementara sisi saya tuh udah happy kalau saya di rumah aja. Di rumah dalam artian rumah saya sudah saya pel gitu ya, kemudian udah cukup gitu, ada air dingin, bikin kopi, ya udah enjoy the moment. Nah, itu bisa untuk apa namanya merecharge lagi energi yang gitu-gitu sih. Nah, kalau misalnya metode komunikasi dengan pasangan, tadi kita udah sempat bahas terkait dengan love language ya kali ya. Jadi ya pertama pahami dulu karakter suami. Kan kita kan kalau menikah juga dari awal udah tahu ya gitu ya. Misalnya kita mau nikah sama siapa gitu ya. Mungkin kita rata-rata di sini adalah orang-orang yang sudah tahu nih kita akan menikah sama siapa. Bukan pasangan yang baru ketemu di apa namanya saat resepsi gitu. Enggak harus saat akad, punten. Saat akad misalnya enggak ya. Kita udah tahu. Nah, dari awal tuh kita tahu nih kok kayaknya karakternya pendiam. Kok kita yang cerita A sampai Z reaksi dia cuma yang oh gitu. Oh gitu. Nah, tapi kita bisa nerima misalnya, kita tetap mau jalan gitu ya. Ya udah itu udah jadi bagian, ya memang harus kita terima dulu, balik lagi ya. Kita accept dulu nih, ada karakter yang seperti itu. Atau ada juga yang saya udah cerewet, dia lebih cerewet lagi. Ngomongnya kadang-kadang suka plak gitu ya. Nah, gimana love language-nya? Dilihat, oh ternyata kan kita mah trial and error ya. Nah, namanya menikah, punya anak, kehidupan rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, itu kan universitas yang tanpa ada batas SKS-nya gitu ya. Jadi sekolah yang nggak ada batas mata pelajarannya gitu. Jadi terus aja gitu ya. Nah, itu kan trial and error. Ngadepinnya seperti apa? Kalau saya diam, oh ternyata reaksinya tidak membuat saya happy. Oh kalau misalnya saya ngobrolinnya sambil mijetin dia, oh ternyata itu bisa lebih masuk nih. Misalnya kayak kita ngeliat suami kita main gadget mulu, kapan sih ini main sama anaknya gadget mulu gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka gitu ya. Udah Senin sampai Jumat kerja, hari Sabtu masih juga megang gadget gitu ya. Coba cara ngomongnya itu bukan yang kamu kerja bla bla, coba dirubah misalnya sambil pijetin. Aku tuh mau loh sebenarnya anak itu juga ada momen sama bapaknya, ada momen
apa namanya main sama bapaknya itu tuh bakal lebih kayaknya tuh bakal lebih kena deh dibandingkan sama aku. Aku kemarin lihat di webinarnya dokter ini, webinarnya psikolog ini, atau misalnya lihat di YouTube, bla 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 gitu ya. Nah, itu akan lebih bisa masuk mungkin. Atau ada juga yang pakai love language dengan kata-kata, kok kamu ganteng banget ya hari ini. Mungkin untuk sebagian orang ugly banget kayak gitu. Tapi try. Kita nggak pernah tahu love language suami itu seperti apa kalau kita nggak mencoba. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata dia physical touch, oh ternyata dia memang harus dikasih afirmasi positif, oh ternyata dia memang harus ada service gitu ya, bentuk pelayanan. Nah itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan pasangan gitu ya. Ada mungkin yang suami istri kerja, kayaknya kita udah sama-sama capek kalau malam. Ada momen berangkat sama pulang bareng nggak? Kalau ada, manfaatin di momen itu. Saat berangkat kerja misalnya, tau nggak semalam si Ade bla 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 bla. Nanti mungkin suami kita di awal oh gitu, tapi lama-lama dia akan merespon dan melihat, oh iya bener semalam aku perhatiin anak kita begini-begini. Mulai dari kita memang Bu Ibu, jadi kayak manfaatin golden time tadi gitu ya. Gitu juga kalau lagi pulang bareng di jalan gitu ya, jadi nggak cuma sekedar kamu pulang jam berapa, nanti kita mau makan apa misalnya gitu ya, atau udah sebatas itu. Tapi di momen itu manfaatin gitu. Kok tadi aku dapat laporan dari sekolah gini ya, kok tadi waktu aku video call si Ade tuh Ade begini-begini ya. Coba adakan komunikasi-komunikasi di momen, karena kita nggak pernah tahu ya kondisi kita saat ini ya. Ada yang memang full udah di rumah seharian, ada yang memang sama-sama bekerja gitu ya. Nah, cari golden time-nya. Gitu pun juga untuk anak. Kalau pulang anak belum tidur, banyak peluk gitu ya. Jadi banyak peluk, banyak cerita. Gitu pun juga kalau mau berangkat, tetap pamit dan sebagainya. Kemudian di weekend manfaatin full untuk anak. Itu mungkin salah satu kontrol atau pengendalian yang bisa kita lakukan untuk tetap menciptakan bonding gitu. Kalau komunikasi seperti itu sih. Jadi ya, kalau ada juga yang memang misalnya suaminya dari Sumatera, istrinya dari Jawa. Suaminya berkata, kan kalau Sumatera defaultnya itu ngomongnya gede gitu ya, besar. Nah, itu kelamaan selama sepanjang usia pernikahan kita akan tahu, oh suami saya ngomong gitu tuh default lah. Memang udah, jadi nggak juga kan dari awal nikah kita kaget sampai 10 tahun nikah tuh kaget suami kita, hey itu kita langsung kaget misalnya. Enggak gitu juga, kita harus ada cut off point ya Bu Ibu. Kalau nggak kita yang gangguan jiwa sama gangguan jantung sendiri. Itu kayaknya ya. Itu kali ya Kak Alia ya kalau untuk komunikasi ya. Kalau untuk komunikasi sih kayaknya seperti itu sih. Jadi dari kejadian beberapa kasus gitu ya, dari contoh-contoh yang ada, misalnya kayak masalah berat badan, masalah komunikasi, masalah pemilihan sekolah, itu juga harus ada, yang utamanya adalah kita mengetahui dari problem-problem yang timbul ini, apa sih aktivitasnya. Jadi supaya kita jangan fokus ke judgingan orang gitu. Misalnya apa? Oh anak saya dibully. Kenapa anak saya dibully? Atau misalnya, oh anak saya berat badannya rendah. Kenapa dia berat badannya rendah? Atau misalnya orang juga ada yang mengatakan, kok sekolahnya di situ, nggak sekolah di sini? Kenapa sih tuh orang ngomong seperti itu? Nah, kita jangan fokus dulu ke situ. Tapi kita lihat dulu, kegiatannya apa. Misalnya, oh ternyata ada pemahaman, misalnya saya ambil contoh terkait dengan pemilihan sekolah gitu ya. Oh ada pemahaman tersendiri terkait satu sekolah di mata satu masyarakat. Sehingga memiliki nilai tertentu sekolah itu. Padahal kalau untuk pemilihan sekolah, libatkanlah anak-anak. Libatkanlah putra-putri kita. Gitu. Sehingga si anak ini juga merasa senang sekolah di situ. Atau misalnya kita membuat pilihan, dalam artian yang pertama kita komunikasikan misalnya dengan pasangan, kita punya perekonomian untuk menyekolahkan anak, range-nya berapa nih budgetnya. Yang pertama, targetan kita menyekolahkan anak di sekolah yang seperti apa, yang harus ada apa. Lalu yang berikutnya lagi, mau sekolah yang jaraknya sejauh apa range-nya. Nah, ibu dan bapaknya ini diskusi dulu. Kita lihat beberapa, kita screening beberapa sekolah, baru kita ajak si anak. Jadi tidak serta-merta ataupun langsung anak ini disuruh memilih sekolahnya. Tapi sudah ada screening dari orang tua, lalu kita bawa si anak, kakak, ini ada beberapa sekolah, kakak mau sekolah di mana? Yang pilihan sekolah itu sudah kita komunikasikan dengan pasangan kita. Sehingga si anak ini juga, karena kalau kita memaksakan misalnya, oh kata orang di sekolah A bagus, kamu masuk sekolah situ deh kak. Enggak, aku nggak mau di situ, gitu. Tapi mau nggak mau ternyata, oh anaknya mau kok masuk.
kemungkinan ataupun resiko-resiko, ya kita bicara resiko yang akan terjadi ke depan adalah entah dia di sekolah, atau nanti di sekolah dia nggak mau belajar, bermasalah dengan teman-temannya, atau bermasalah dengan gurunya, gitu ya. Itu adalah resiko-resiko kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau kita melibatkan anak, yuk kakak pilih mau sekolah yang mana. Ada sekolah A, B, C. Tapi tentunya di awal dengan screening kita, sehingga anak merasa dilibatkan. Harapannya apa? Harapannya bisa meminimalisir risiko-risiko yang tadi. Si anak jadi senang sekolah, kayak tadi mungkin anaknya Kak Pipit gitu happy, dia mau ketemu guru gitu, karena dia suka dengan sekolahnya, misalnya seperti itu. Dia happy ketemu teman-temannya, dia happy untuk belajar, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kadang kita lupakan. Kenapa? Kita terlalu fokus dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, kita terlalu fokus dengan penilaian suatu sekolah misalnya, sehingga kita melupakan bahwa anak ini punya hak. Anak ini punya jiwa yang berbeda dengan orang tuanya yang tidak bisa kita paksakan, kamu harus sama dengan saya. Kadang-kadang itu yang kita lupakan. Nah, di sini lingkup ketiganya adalah kita jangan dulu fokus dengan apa yang disampaikan oleh orang lain ataupun nilai dari suatu barang atau suatu wilayah gitu yang sudah diberikan penilaian oleh orang lain. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tingkat kebutuhan kita di mana? Tingkat kemampuan kita di mana? Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan hal-hal yang menjadi bahaya itu bisa kita minimalisir. Gitu. Ya, berkaitan dengan kebutuhan gitu ya. Jadi ya memang kita melatih anak membeli sesuatu itu karena butuh, bukan karena ingin. Ya, itu mulai dari kita juga gitu ya. Mungkin saat ini tipikal kita masih yang pokoknya ingin, pengen gitu ya. Enggak, Tuhan kan memberikan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu hal-hal seperti ini bisa kita latih ke anak dan dalam rangka jadi kita tuh sebenarnya dalam menikah, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pribadi kita saat ini, orang cenderung melihat misalnya berubah gitu ya. Tapi ketika menjadi istri, menikah, kemudian menjadi ibu, kita bukan berubah, tapi kita tuh bertumbuh. Nah, libatkanlah pertumbuhan diri kita itu juga dengan pertumbuhan lingkungan terdekat kita saat ini, ya anak, ya suami gitu ya, kemudian juga keluarga, itu sama-sama bertumbuh gitu sih. Ya tadi gitu, balik salah satu bentuk pertumbuhan ini bisa membedakan mana kebutuhan keinginan gitu. Jadi kayak kita butuhnya sekolah dengan tujuan nanti ngebentuk sosialisasi. Mungkin kan rata-rata kalau ibu-ibu yang punya anak umur 4-5 tahun udah mulai salah satu sumber masalahnya, kok anaknya si A ditegur sekali udah mau ngomong, mau sekolah, anak saya kok diem aja, ditanyain gurunya diem. Itu salah satu sumber stres juga tuh buat ibu kalau ibu nggak bisa mengidentifikasi itu dari awal gitu ya. Jadi dilihat kebutuhannya kita apa. Oh, saya butuh anak saya untuk membangun sosialisasi, dan kita sadar anak kita itu memang biasa sama kita melulu nih. Nah, ini momen pertama dia untuk keluar dari rumah, dan tentu saja mungkin proses adaptasinya akan lama dan berbeda-beda untuk tiap anak. Itu dulu kita butuh itu. Kita sama kayak misalnya kita butuh rumah, ya udah dikasih satu rumah, beda kan, kita udah butuh satu rumah, udah punya rumah, kita pengen lagi punya rumah lain. Nah, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan ini PR besar. Kalau terus-terusan nggak bisa kita bedakan dari anak kita kecil, dia akan terus sampai besar tuh bingung membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Gitu. Yang tadi kalian bilang, melibatkan anak itu banyak gitu ya, dalam pemilihan sekolah, dalam memilih baju ya kalian ya, hari ini mau pakai baju yang mana, walaupun pilihannya juga mungkin tipikal anak yang model-modelannya strong willed ya, kayak mungkin anak-anak saya, mungkin anak-anak dia ataupun kalian juga strong willed itu yang maunya itu begitu gitu ya. Ya kita mungkin harus bersabar dengan adik-adik mau celana seperti apa. Kita yang senangnya model-model polos, yang warnanya apa namanya, yang apa namanya menarik gitu ya, pokoknya yang nggak terlalu ngejreng, tiba-tiba anak kita bilangnya yang ngejreng dengan model berbagai macam apa namanya model. Kadang-kadang kalau kita bukan pilihan saya, tapi ya udah kita hargain itu. Oh, adek maunya itu, iya. Gitu. Walaupun komentar berikutnya, kok anaknya dibeliin yang kayak gitu sih celananya, kotor dia maunya itu. Gitu sih, itu mungkin salah satu contoh apa namanya keterlibatan lagi. Jadi ya ibu-ibu semuanya, ayo kita terus bertumbuh dengan keterlibatan, dan ya pertumbuhan juga orang-orang terdekat sekitar kita, anak-anak, suami, nanti pun akan terus-terusan berlanjut ke orang tua, ke mertua, itu akan terus dinular. Karena memang K3 ini prinsipnya kita ciptakan dulu keselamatan dan kesehatan kerja di dalam rumah kita sendiri. Harapannya kalau kita sudah sadar, kita bisa menularkan itu kepada keluarga lainnya, sehingga itu bisa menjadi sebuah komunitas, dan pada akhirnya itu bisa menjadi culture atau budaya kita sendiri. Jadi ya harapannya nanti ke depan
segala macam bentuk drama atau bias psikososial itu kita udah tahu itu akan selalu ada, tapi kita bisa kontrol itu. Kita nggak yang denial, nggak akan ada kok permasalahan seperti itu, enggak. Kita hari ini anak kita jaga makannya, kita jaga lingkungannya. Walau kita nggak tahu berapa tahun ke depan apakah dia akan tetap seperti itu, sehat seperti yang kita harapkan, itu di luar kontrol kita. Jadi ya fokus terhadap hal yang bisa kita kontrol. Mungkin gitu ya kayaknya Kalia dan Novia untuk pembahasan kesehatan mental, karena dengan tahu mana yang bisa kita kontrol itu bisa menjaga kesehatan mental kita. Gila nggak Kali? Kali ada tambahan nggak untuk penutup nih, kayaknya penutup ya kan Novia ya? Nggak berasa soal itu kan benar. Iya, tapi ya dulu deh. Ini beberapa saya ada itu pertanyaan nih dari kompleks sebenarnya, tapi beberapa boleh. beberapa pertanyaan ini udah di-spill sedikit-sedikit sih sama Kak Alia dan Kak Pipit. Jadi saya akan pilih pertanyaan yang belum di-spill aja ya sepertinya ya. Karena waktunya juga ternyata aduh nggak berasa, tiba-tiba udah jam 10 aja nih. Ini mungkin satu pertanyaan dari Ma Ica. Bagaimana cara kita mengurangi overthinking perihal pengasuhan dan parenting? Nah, itu gimana tuh? Monggo, Kalia duluan boleh. Tetap tempo Kak. Duluan silakan. Ya, seperti tadi yang mungkin sudah kita agak spill sedikit ya. Overthinking itu bukan sesuatu yang buruk. Bukan sesuatu yang buruk, karena gini. Apalagi di era generasi Z sekarang gitu ya, overthinking itu malah jadi tren gitu. Jadi kita harus mengenali dulu dan jangan sampai kita jadi keikut-ikutan tren gitu. Yang sebenarnya awalnya kita tidak overthinking, tapi karena kanan kiri memang lagi eranya overthinking, ikutan tuh overthinking. Nah itu yang pertama, kita harus ketahui itu dulu. Lalu yang kedua adalah overthinking ini tidak selamanya negatif gitu ya. Kebanyakan dilihatnya sebagai suatu hal yang negatif. Overthinking di awal itu perlu. Gunanya untuk apa? Untuk kita mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi. Nah, permasalahannya adalah keseringan ketika kita sudah overthinking, tapi kita tidak mengambil tindakan. Kita pikirin doang tuh, kita pikirin terus nggak selesai gitu. Jadi kayak misalnya saya ambil salah satu contoh gitu ya. Kita dengar yang kayak tadi saya sampaikan, ada orang lain yang merespon tentang anak kita. Kok berat badannya, kok anaknya kurus banget, misalnya gitu. Terus kalau kita ambil ke overthinking negatif, maka kita akan kecenderungan resikonya itu adalah memarahi si anak. Ayo kakak makan, kenapa kakak nggak makan? Kenapa ini nggak dihabisin? Nah, anak yang akan kena dampaknya, gitu ya. Tapi ketika kita menerima ataupun merespon hal-hal yang tidak perlu, kita jadi ada screening gitu. Ada respon yang perlu kita respon, yang perlu kita tindak lanjuti, ada respon-respon orang lain yang tidak perlu kita respon kembali. Sekiranya, misalnya kayak contoh tadi, kenapa anaknya kurus sekali? Yang lebih mengetahui anak kita, pertumbuhan dan perkembangannya adalah kita. Bukan orang lain. Itu yang harus kita ingat juga. Gitu ya. Orang lain hanya melihat physically-nya. Tapi yang mengetahui dari 0 sampai sekiannya, itu adalah kita, orang tuanya. Sehingga, kita kembalikan lagi ke posisi kita. Jangan kita jadi terbawa ke pandangan orang lain. Oh, anak saya, rutin saya bawa ke dokter. Dokter juga bilang nggak ada masalah. Dia terkait berat badannya. Perkembangannya baik, gitu ya. Pertumbuhannya juga masih masuk standar, walaupun minimal. Tidak kekurangan. Nah, itu yang bisa mengurangi overthinking ke arah negatif. Gitu. Di awalnya mungkin boleh si ibu mengatakan, oh kenapa anak saya berat badannya rendah? Itu menjadi overthinking. Tapi pengendaliannya apa? Saya sudah bawa ke dokter. Misalnya seperti itu. Di rumah saya ada timbangan, ada pengukur tinggi badan. Dan ketika ke dokter, oh dokter mengatakan nggak apa-apa bu, anaknya masih masuk ke dalam batas normal, walaupun mungkin batas bawah. Saya ambil contoh kayak anak saya waktu itu. Anak saya masuk ke dalam batas normal, tapi paling bawah. Ketika dokter mengatakan nggak apa-apa, karena memang lagi masanya, nanti seiringnya berjalan waktu, anak ibu alerginya akan berkurang. Nah, itu akhirnya nanti akan mengurangi overthinking yang negatif. Sehingga apa? Kita rutin melakukan controlling ke dokter, overthinking yang tidak perlu.
karena itu sudah kita kendalikan dengan cara kita konsultasikan ke dokter gitu. Jadi kuncinya pertama memang di kita dulu, kita yang bisa memilah gitu. Jadi yang penting kita memfilter ya Kak ya, apa yang masuk gitu nih, biar apa nih yang biar kita nggak stres nih gitu ya. Terus ini ada pertanyaan kedua nih, yang terakhir mungkin ya. Jadi ini ceritanya ada Mak Kristina. Mak Kristina ini adalah ibu pekerja, tapi anaknya protes nih, Mami kenapa kerja? Dan itu terus menerus dan ternyata membuat Mak Kristina ini cukup stres karena anaknya selalu demanding ya ke mamahnya, ke maminya nih, kok kerja sih Mak, kan mau sama Mami nih. Nah gimana cara kita nih biar kasih pengertian ke anak, gimana biar anak ini mau menerima dan kitanya tuh nggak stres juga karena hal itu gitu Kak. Gimana ya Kak? Ya, itu memang lumayan bikin stres ya. Kalau misalnya memang pilihan terbaik untuk saat ini kita bekerja. Kan kita balik lagi ya, nggak tahu kondisi setiap rumah tangga. Yang paling tahu kita sendiri. Nah, kalau misalnya memang dengan penuh kesadaran, hasil komunikasi, dan memang merupakan pilihan kita sendiri, kita memang harus bekerja keluar dari rumah dengan jam kerja teratur. Artinya, kita sudah tahu konsekuensi dari pilihan kita tuh ada yang kita korbankan. Itu yang pertama. Kemudian ternyata misalnya pengorbanan, bukan pengorbanan ya, yang kita korbankan itu adalah interaksi kita dengan anak. Nah, itu kita identifikasi dulu di awal gitu ya. Oke, ini ada protes. Lalu bentuknya seperti apa pengendaliannya? Yang tadi sempat saya sampaikan di awal juga, bahwa anak itu bukan kertas putih. Anak itu sosok manusia utuh. Jadi dia itu sudah paham. Ajak komunikasi secara betul gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita bilang juga, ya memang harus kerja. Kalau nggak kerja ntar kamu nggak bisa sekolah. Nanti akan ada masanya anak merasa saya nggak harus sekolah kok, yang penting ibu ada di rumah. Nah itu nanti jadi sumber masalah lagi gitu ya. Saya nggak harus sekolah, saya nggak mau sekolah. Kan ibu yang mau saya sekolah, bukan saya yang memang mau sekolah. Nah itu misalnya itu beda lagi. Aja komunikasi aja mis. Ya tetap bilang, kayaknya kondisi saat ini kita begini gitu ya. Misalnya ada beberapa hal yang memang kalau ibu tidak kerja, kebutuhan kita di rumah tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhannya apa? Jelasin gitu. Walaupun kita nggak jelasin kayak kita cicilan ini A sekian, cicilan B sekian, enggak sedetail itu. Cuman kakak lihat kita sekarang lagi ada rumah ini misalnya, kemudian bisa ada kendaraan ini kan, mungkin ada keluarga yang membeli itu dengan mencicil dan membutuhkan effort untuk membayar itu gitu ya. Tapi dengan komunikasi, nah ini kalau misalnya tidak di apa namanya, ibu tidak bekerja, ibu tidak membantu ayah untuk hal ini, kemungkinan nanti rumah kita diambil. Atau misalnya kemungkinan nanti tidak ada kendaraan yang bisa kita pakai untuk rumah nenek di tiap akhir minggu, misalnya seperti itu. Nah jadi untuk itu Kak, apa namanya, ibu memang harus kerja dari hari ini sampai hari ini. Jelasin aktivitas kerja kita tuh ngapain. Dari jam segini sampai jam segini ibu itu begini, ibu tuh berangkat itu sekian, ibu berangkat naik ini, kemudian di kantor ibu begini, begitu. Kemudian akan ada momen, atau misalnya kita bisa menciptakan momen di mana sekali-sekali kakak mau nggak ikut ibu ke kantor. Kakak bisa nemenin ibu kerja loh. Jadi anak tahu kita tuh ngapain. Nah, setelah itu kita bilang nanti pada akhirnya kayak, karena ibu sudah bekerja dari ini, boleh nggak nanti hari Sabtu dan Minggu kita full main, Kak? Nanti kita ke sini. Jadi bikin rencana gitu. Di tiap bulannya, minggu pertama nanti kita main ke sini, atau minggu kedua kita di rumah aja Kak, kita beres-beres rumah. Tapi Montessori masuk di situ kan, beres-beres rumah, anak akan kita percayakan untuk beres-beres rumah, walaupun mungkin hasil akhirnya kita akan kerja 2 kali ya sebagai ibu ya, tapi bondingnya dapat, fokusnya tuh ke bonding gitu loh. Jadi kalau misalnya ada anak protes ataupun bertanya seperti itu, coba tanya, kita sudah pernah belum mengkomunikasikan dengan bahasa yang dewasa dalam tanda kutip, yang memang bisa diterima oleh anak gitu loh. Nah, kalau misalnya belum, coba dulu untuk melakukan itu. Anak itu manusia utuh, dia akan paham, dia tahu kondisinya gitu ya. Yang penting kita tidak seolah-olah alasan atau justifikasi yang kita keluarkan itu menjadikan anak sebagai beban. Itu beda lagi. Nanti penerimaan anak kayak, saya itu ternyata ngebebanin orang tua saya, gara-gara saya ibu bapak tuh harus berangkat pagi, pulang malam. Kenapa sih saya harus dilahirkan ya Tuhan? Nah, itu nanti dramanya akan beda lagi. Akan ada anak yang penerimaannya kayak gitu kalau komunikasi kita nggak tepat. Gitu. Jadi ya, kalau memang itu sudah menjadi pilihan, kita harus terima dulu itu pilihan, ya. Dan memang itu yang terbaik untuk saat ini yang bisa kita pikirkan gitu ya, dan bisa kita putuskan gitu. Terima itu dulu, komunikasi, ajak. Jadi ya balik lagi, semua keputusan dalam keluarga apapun itu jadikan keputusan satu tim. Gitu. Jadi keputusan kita kerja itu ya suami tahu, suami ridho gitu ya, anak juga tahu gitu. Kebiasaan coba semua keputusan yang kita ambil, termasuk kita mau keluar rumah untuk jalan-jalan pun, itu adalah keputusan tim keluarga. Kita mau kemana,
kenapa kita harus ke sana, nanti di sana akan dapat apa, itu jadi keputusan tim. Nah, kalau itu menjadi salah satu keputusan tim, keluarga inti kita, itu bisa meminimalisir sih, menurut saya, hal-hal yang tadi, misalnya kesedihan anak yang terlalu berlebihan. Ya sedih mah sedih ya, dalam artian kayak anak pulang sekolah ya pengennya ketemu ibu, tapi nggak ada ibu. Tapi kalau kita komunikasi yang terus-menerus, dia akan accept. Manusia tuh pada akhirnya dia akan accept dengan kondisi yang ada, dan dia akan menerima dan dia akan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Yakini anak kita juga bisa seperti itu kalau misalnya memang itu adalah kondisi terbaik kita saat ini. Itu sih, jadi jangan kayak aduh iya ya saya kayak salah di kerja, enggak ya. Makanya balik lagi, lakukan keputusan apapun itu atas keputusan kita, bukan karena orang lain, termasuk bukan karena anak. Misalnya saya bertahan pernikahan ini karena anak, oh itu jangan, itu nanti menciptakan lagi bayi-bayi psikososial yang baru. Kurang lebih gitu sih kayaknya kalian. Kalian ada tambahan nggak kalau untuk ini? Bentar ya, udah mulai ada ini apa namanya backsound. Iklannya udah lewat ya Bu. Iya, gitu sih kalau untuk apa namanya ini ya. Kalian yang tiap hari soalnya bekerja di luar rumahnya tuh lebih panjang waktunya dibanding saya. Mau coba kalian ada tambahan nggak? Ya, bukan hal yang mudah ya. Mungkin saya sedikit menambahkan, bukan hal yang mudah bagi ibu pekerja itu mengkomunikasikan hal tersebut kepada anak. Dimana ketika memang anak merasa nyaman dengan ibu, ya khususnya saya bicara karena tadi bertanya adalah ibu gitu ya. Itu maka kita ada sisi empati kita kepada anak. Tapi memang kita harus ada sisi tegaannya gitu. Karena kita tidak mau nanti sampai dewasa anak kita terus bermain sama kita. Karena manusia pasti akan berpulang gitu ya. Jangan sampai nanti anak kita tidak mandiri hanya karena kita tidak tegaan. Untuk yang namanya pemahaman itu butuh kebiasaan gitu ya. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Mbak Pipit gitu, bahwa memang harus kita komunikasikan dengan menggunakan bahasa anak tentunya, tapi anak sudah bisa dikomunikasikan dua arah. Ketika memang kita bisa mencoba memahami, maka anak akan bisa mencoba memahami juga. Nah, kunci utamanya adalah berbicara dengan anak, jangan kita sambil mengerjakan pekerjaan lain, jangan sambil kita berjalan, jangan sambil kita memegang HP, fokus. Sehingga anak bisa menerima itu dengan baik. Karena ketika kita bisa tatap muka dengan anak, kita bisa melihat apakah ada penolakan dari anak. Apakah ada rasa tidak suka ketika kita sampaikan. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Itu butuh pembiasaan, butuh kebiasaan, butuh konsistensi, dan memang betul sangat tidak mudah. Tapi memang kalau satu titik gitu ya, itu pasti semua hal yang kita lakukan pasti akan ada satu titik gitu. Ketika satu titik itu bisa tercapai, itu akan enak kliknya gitu. Sama kayak kita dengan pasangan. Mungkin kalau dengan pasangan ya suami istri, mungkin suaminya titiknya ada di atas gitu ya, kita di bawah, supaya kita ngobrolnya nyambung. Nih yang satu agak turun dulu gitu ya, yang satu naik nih gitu, sehingga ketemu di titik yang sama, sehingga komunikasi dua arah itu bisa tercapai. Nah, begitu juga dengan anak. Kalau orang tua posisinya di sini, misalnya anaknya di sini dari segi usia, kita rendahin dulu, jangan kita paksa anak ke atas, kita yang menurun gitu, sehingga apa, anak bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan gitu. Ditambah lagi dengan quality time yang tadi saya sampaikan. Quality time itu nggak perlu berjam-jam. Di awal 1 menit boleh, 2 menit boleh, dengan pelukan yang ikhlas, atau cuma diem peluk aja anaknya. Itu akan ada muncul pembiasaan untuk kedepannya tuh dingin luar biasa gitu. Tampil diucapkan, Bunda sayang sama kakak adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada Bunda, terima kasih sudah hadir di hidup Bunda. Itu nggak apa-apa, kadang-kadang kita agak kaku ya kalau kita mau mengucapkan bahasa baku ya, kalau saya bilang itu bahasa baku, tapi tidak apa-apa kita ucapkan itu. Karena apa? Pendidikan pertama kali bagi seorang anak itu adalah di keluarga, terutamanya lagi adalah ibu. Nanti ketika sekolah dia udah mulai kata-kata gue, lo, pacaran, nikah, berantem gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita ajarkan atau biasakan bahasa baku, sehingga nanti dia bisa membedakan, oh kalau disosialisasi di teman seperti ini bahasanya, kalau bahasa ibuku nih seperti ini nih.
gitu. Sehingga dia bisa menerapkan kembali ketika kita tua nanti gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, anak itu copy paste dari kita. Apa yang kita lakukan ke anak, nanti mereka akan memperlakukan kita ketika tua seperti itu. Gitu. Jadi mungkin dari saya itu. Gitu sih kan. Komunikasi yang bagus dalam keluarga itu ya penting sekali ya berarti. Sepertinya itu sudah cukup sih pertanyaan dari ibu-ibu Mutia ini sepertinya sudah tersampaikan. Dan Masya Allah banget ini ngobrol kita hari ini relate banget loh Bu sama yang diomongin sehari-hari di Komplek Mumpuni nih. Tiap hari tuh ngomongnya pasti curhat, aduh aku pusing nyinyirin tetangga, nyinyirin keluarga dan segala macam. Ini relate banget sih, alhamdulillah hari ini semoga mencerahkan semua ibu-ibu yang ada di Komplek Mumpuni. Terima kasih Kak Alia. Sama-sama. Keren loh sebenarnya ada tempat healing di di chat grup gitu, itu sebagai salah satu tempat healing ya kali ya buat ibu-ibu gitu. Walaupun memang masalahnya setiap hari itu terus. Ya perempuan itu kan sebenarnya butuh untuk mencurahkan itu. Ada juga mungkin hal-hal yang mungkin respon pasangan kita karena dia kan jenis kelaminnya berbeda dengan kita ya. Jadi kan memang kadang-kadang responnya tuh nggak sama dengan support system dari teman-teman perempuan kita. Jadi kita cuma butuh kayak, aku nih capek banget deh ini. Oh kamu capek ya? Ini emang gak enak ya begitu. Tapi kan kalau kadang-kadang suami yang responnya paling cuma yang gitu. Ya udah kurang olahraga kali misalnya gitu. Itu kan suka nggak tepat. Nah, alhamdulillah nih ibu-ibu di kelompok Mumpuni mudah-mudahan silaturahmi sama keluarganya tetap kompak gitu ya di dalam IKC Mumpuni gitu ya, sehingga memang menjadi ajang healing dan saling menguatkan antara sesama ibu ya, karena memang menjadi ibu, menjadi istri ya dengan peran kita saat ini itu memang jadi peran sepanjang kita hidup gitu ya, dan memang tidak ada akhirnya sampai memang akhirnya itu ya mungkin berupa kematian ataupun perpisahan gitu ya. Jadi ya sepanjang memang masih ada amanah itu adalah kontrol yang bisa kita lakukan. Jadikan apapun keputusan yang kita ambil itu sebagai keputusan tim. Jangan biasakan tidak diceritakan kepada pasangan kita walaupun responnya cuma gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah ngomong gitu loh. Atau misalnya nanti responnya kamu yakin gitu, atau misalnya kalau saya setiap apa respon suami kayak nanti anak gimana, jadi lebih kayak apakah saya siap kalau anak saya dititipkan pada orang lain gitu, maksud suami saya itu seperti itu, apakah saya siap kalau anak saya diasuh oleh orang lain, jadi lebih ke situ. Ibu kalau mau ini nanti anaknya gimana gitu. Nah hal seperti itu jadikan keputusan itu sebagai keputusan tim, karena kita satu keluarga adalah satu tim di dunia dan insya Allah satu tim di surga juga. Seperti itu mungkin ya kali ya, dan juga Kanovia dan ibu-ibu di kelompok Ibu Kece Club Mumpuni, semoga ngobrol ngalor ngidul kita pagi ini, rumpa-rumpi dan healing kita mudah-mudahan ada kebermanfaatannya gitu ya, dan bisa mengurangi sedikit ataupun beberapa stres dari ibu-ibu sekalian. Yang pasti bahaya psikososial atau sumber stres itu tidak akan pernah kita hilangkan selama kita hidup, selama kita berinteraksi dengan orang, dengan keluarga, dengan apapun yang ada di sekitar kita gitu ya. Fokus ke kontrol diri kita, jangan terlalu fokus pada kontrol orang lain, seperti itu ya. Semoga happy selalu, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Kanovia, Kalia, dan Minerva semuanya. Terima kasih Minerva. Oke, Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Kalia.